Hey yore, aku menyapa kalian dari Santera Della Fonte. Hey yore, apa kabar kalian semua? Nah, menemani liburan kalian, aku ngajak kalian jalan-jalan ke Santera Della Fonte. Kalian udah pernah kesini belum? Kalau udah, coba komen di bawah gimana pengalaman kalian selama jalan-jalan ke Santera ini. Nah, ini aku mau jalan dulu beli tiket, dan ini high season ya teman-teman, waktu libur lebaran. Jadi harganya itu beda dengan harga kalau pas hari-hari biasa gitu. Nah, sebenarnya aku sudah sering ke Santera ini. Seingatku harga tiketnya untuk yang reguler itu di 25.000. Cuman kalau high season ini jadi 35. Dan dari 35.000 itu pun kalian dapat voucher diskon potongan harga untuk minuman, beli bunga, dan juga es krim. Nah, wis gak sabar, yuk kita masuk ke dalam. Dari pintu masuk kita sudah disambut dengan hiasan bunga-bunga gantung yang cuantik kayak gini teman-teman. Jadi ini bisa buat tempat selfie gitu ya, foto-foto buat kalian bersama dengan keluarga atau yo buat melengkapi galerimu. Lanjut lagi, setelah hiasan bunga-bunga gantung ini kita turun ke area kayak permainan anak-anak gitu teman-teman. Jadi di area ini ada macam-macam pilihan seperti Rabbit Town, terus tempat ya duduk-duduk gitu buat foto-foto, terus ada tempat buat nge-game juga. Lengkap pokoknya. Ini juga salah satu Rabbit Town yang sempat tak video, apik banget ya. Geser sedikit dari Rabbit Town, ini ada satu kayak kawasan gitu lagi ya, ada air mancurnya. Terus di depan itu ada feeding animal, jadi kalian bisa ngasih makan hewan-hewan. Terus yang ini ada rumah jamur. Menurutku setiap spot itu ditata dengan sangat bagus gitu loh teman-teman. Jadi kalian mau foto di pojok manapun itu bagus banget. Dan ini untuk feeding animals kalian perlu bayar lagi 10.000 ya. Soalnya nanti kalian dapat makanan ternaknya, terus kalian bisa ngasih makan ke hewan-hewan yang ada di sini. Nah, yang di sebelahnya feeding animal itu tadi ada rumah jamur. Jadi ini tuh kayak pengembang biakan jamur yang bisa dimakan gitu ya teman-teman. Cuman pas aku masuk ke sini ini belum ada yang bisa dipanen. Kalau sudah ada yang bisa dipanen, ini sepertinya juga bisa langsung kalian beli dan kalian bawa pulang sebagai oleh-oleh. Nah, geser lagi ke kawasan berikutnya. Ini ada kayak kafetaria atau kantin gitu. Kalian bisa istirahat dulu dan makan. Belum kalian mengitari kawasan Santera yang cukup besar banget ini. Di ujung dari kantin tadi ada kolam renang anak, ini bayar lagi 10.000, atau kalau kalian beli tiket terusan kayaknya bisa langsung masuk. Terus ada waterboomnya kayak gini, wih seger banget. Tapi aku pas kesini nggak sama anak-anak sih, jadi aku nggak berenang. Terus aku lanjut lagi, melanjutkan perjalanan melewati lorong-lorong yang cantik ini. Terus sampailah pada satu lapangan, apa ya ini namanya, kayak tempat buat acara-acara gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian misalkan ada gathering dengan komunitas gitu ya, bisa diadakan di sini. Nah, pas di ujungnya persis itu ada kantin tempat makan-makan seperti ini. Jadi ada kafetaria atau ada warungnya dari Santera itu sendiri, jualan bakso, bebek goreng, ayam goreng, dan lain-lain. Soalnya dari luar kita nggak boleh bawa makanan dan minuman sendiri. Bergeser lagi, sampailah kita pada wahana yang sesungguhnya. Itu ada mapsnya, karena Santera ini besar banget teman-teman. Ada banyak banget wahana dan spot foto yang bisa kalian nikmati dari Santera ini. Dan kayaknya kalau sudah masuk wahana ini agak sedikit kafetaria yang disediakan. Jadi mending kalian persiapkan makan dulu sebelum kalian mengitari kawasan dari Santera ini. Ya, menurutku idenya bagus sih. Jadi kalian diisi dulu baterainya gitu ya. Tenaganya diisi dulu dengan makan-makan di depan tadi, baru kalian bisa jalan-jalan kalau sudah kenyang, mengitari kawasan Santera, foto-foto, dan menikmati wahana yang ada di sini. Lihat tuh penataan taman dan bangunannya, semuanya itu tertata rapi banget teman-teman. Kelihatan kalau emang di sini itu dirawat dan diperhatikan gitu loh. Dan menurutku ini yang membuat Santera jadi viral dan banyak dikunjungi orang sampai bikin macet gitu ya. Beberapa berita kan mengupload kalau Santera ini bikin jadi macet gitu ya. Pantes sih memang, karena sebagus ini dengan harga yang murah
Kalau nggak high season itu cuma 25.000 seingatku, itu pun dapat voucher macam-macam. Sungguhan menurutku Santera ini menghadirkan wisata yang agak berbeda dari tempat lain. Jadi dia menghadirkan wisata seperti negeri dongeng dan penataan taman yang cantik-cantik gitu loh. Kayak berasa bukan di Indonesia sih menurutku ini. Karena saking bagusnya. Dan yang di ujung itu Kastil dan Biang Lala itu adalah ujung dari Santera. Pas waktu aku pertama dulu ke Santera itu tuh belum ada teman-teman. Nanti kita review ke sana seperti apa sih di ujung dari Santera ini dan apa sih isi dari kastil yang di atas itu. Aku pun belum tahu, aku juga pengen ke sana. Dan kita nikmati dulu perjalanan kita selama ada di Santera ini. Wes, pokoknya kalau ke sini kalian mesti siapin memori HP yang banyak karena kalian bakal foto-foto di segala sudut. Ini juga salah satu wahana yaitu Cinema 7D, isinya kayak apa aku kurang tahu, bayar lagi 25.000, atau kalau kalian beli tiket terusan kayaknya sudah bisa langsung masuk juga ke sana. Di area ini memang paling banyak wahana teman-teman, itu kalian juga bisa nikmati apa itu ya, kayak ontang-anting gitu ya. Kayaknya bakal pusing kalau naik itu. Aku nggak naik karena aku nggak beli tiket terusan, jadi aku nikmatin aja waktu jalan-jalan di Santera ini. Dan walaupun nggak beli tiket terusan, itu sudah cukup menghibur sekali sih menikmati pemandangan yang indah dari Santera ini. Tapi kalau buat kalian yang suka main wahana, kalian wajib sih beli tiket terusan karena yang pertama kayaknya bakal lebih murah karena dipaketin bundling gitu mungkin ya. Terus kedua kalian nggak usah mikir-mikir lagi beli tiket. Nah ini jalannya naik, ayo kita naik ke kastil yang aku bilang tadi dan ada Biang Lala. Dulu ini tuh belum jadi teman-teman waktu aku pertama kali ke Santera. Jadi bisa dibilang Santera ini nggak pernah monoton atau selalu upgrade wahana dan spot-spot foto yang baru gitu ya. Wis pokoknya menurutku worth it banget kalian kalau nggak mau beli tiket terusan, itu beli tiket yang reguler itu udah worth it banget sih untuk dikunjungi Santera ini. Dengan harga tiket yang relatif murah menurutku. Terus kalau kalian suka wahana ya beli yang terusan aja. Karena dengan harga segitu itu kalian bisa mendapatkan fasilitas wahana lengkap dari Santera ini. Kalau kalian suka main-main wahana, seru banget tau bisa menikmati semua wahana yang ada di Santera ini. Jujur aku sendiri tuh kayaknya sudah 3 atau 4 kali ini sih masuk ke Santera dan itu selalu ada yang baru yang selalu membuatku wow gitu loh. Karena ya itu tadi kayak aku bilang Santera ini selalu menghadirkan wisata-wisata yang baru gitu ya, wahana yang baru. Nah kayak di depan kalian ini kalian pakai baju OOTD gitu ya, kalau anak zaman sekarang kan bilangnya OOTD-an gitu ya. Foto di situ udah bagus banget loh teman-teman, bisa diupload di media sosial kalian gitu kan, seru pol pokoknya. Ngomong-ngomong ini memang jalannya menanjak gini ya teman-teman, jadi makanya kayak tadi aku bilang di awal, persiapkan tenaga dan energi kalian, makan dulu di depan tadi supaya kalian bisa kuat untuk menanjak sampai di puncaknya ini. Dan walaupun ini tengah hari, aku ini ngambil videonya kayak sekitar jam 1 aku lupa. Itu kan harusnya panas ya, tapi karena Santera ini ada di kawasan pegunungan di dataran tinggi, jadi walaupun sedikit panas ini tetap nggak kerasa panas yang berkeringat gitu loh, karena anginnya tetap dingin. Terus kita sudah sampai di puncak dan aku kaget ternyata di puncak ini masih banyak sekali wahana. Tak pikir dari bawah tadi cuman kelihatan kastil sama Biang Lala itu tok, tetapi ternyata di sini masih banyak banget wahana yang bisa kita nikmati. Di depan kalian ini bisa jadi salah satu spot foto, dimana kalau kalian foto di sini itu kalian bisa langsung menghadap ke gunung. Ini gunung apa? Aku juga kurang tahu karena aku kurang bisa menghafal gunung-gunung di dekat Kota Batu ini. Terus di bawahnya ada perosotan pelangi, tapi ini kayaknya sudah nggak dipakai lagi. Dan lihatan jauh di bawah sana ternyata masih ada wahana lagi teman-teman. Terus ini sih gongnya, yaitu Dino World yang paling viral itu. Kalau masuk ke sini kalian nggak perlu bayar lagi dari tiket tadi. Dan ini bagus banget, yuk kita masuk ke dalam ya. Makanya berulang kali aku bilang ke Santera ini worth it banget. Dengan harga segitu kalian dapat banyak banget spot foto, sekaligus kalian bisa masuk ke Dino World ini, bisa berenang, itu semuanya gratis, nggak perlu bayar-bayar tiket lagi. Tapi kalau berenang kayaknya bayar sih. Nah ini coba lihatin, wih bagus banget sih. Ini memang bolak-balik warawiri di FYP ku, dan aku nggak expect bakal sebagus ini sih. Ini kayak bener-bener bukan di Indonesia gitu loh. Apik banget pokoknya penataannya, terus biorama dinosaurusnya, tebingnya itu, wih ini kalau kalian bisa merasakan vibe aslinya itu teman-teman, kayak bener-bener bagus banget sih.
Dan ternyata kita bisa turun ke bawah sana. Ikutin terus ya, nanti kalian tak tunjukin gimana bagusnya di bawah itu teman-teman. Sebenarnya aku juga cukup telat ke sini karena ini sudah viral agak beberapa waktu yang lalu. Sampai macet-macet itu karena ada Dino World ini. Karena aku mikirnya kayak alah paling Dino World kayak di tempat wisata yang lain. Tapi aku nggak expect bakal wow ini bagus banget teman-teman. Tebingnya ada dua, kanan dan kiri. Dan yang tebing yang ini, yang di bawah ini tuh sebenarnya kolam renang juga. Jadi kalian bisa berenang juga di bawah tebing-tebing itu. Gimana konsepnya? Wow banget kan? Jadi selain kita bisa melihat tebing yang indah itu, ternyata kita juga bisa berenang di bawahnya. Santera top banget sih anjir. Nah itu tadi kalian tak tunjukin sedikit suara asli dari kondisi di sana. Ada gemercik air, terus suara dinonya itu, keren banget. Terus ini aku sudah di bawah dari air terjun yang kita lihat di atas tadi. Sebagus ini dan dingin banget airnya, itu bisa gemercik gitu ya. Penataan tamannya itu loh teman-teman, dan bunga-bunganya itu semuanya ini asli. Yang palsu cuman rumputnya aja. Jadi bagus banget, berasa bener-bener kayak di negeri dongeng gitu loh. Terus setelah dari lorong ini kita masuk ke taman berikutnya. Wah ini ada dino yang deket banget sama kita. Terus dinonya ini nggak kelihatan kaku gitu loh gerakannya. Terus yang ujung depan itu ada juga rumah hantu, tapi kayaknya bayar lagi wahananya. Dan lihatan dinonya, astaga ini bagus banget. Kalau anak kecil kayaknya bakal suka banget deh sama diorama dinosaurus ini. Ditunjang dengan suaranya, ini jadi kayak berasa nyata, kayak lihat dinosaurus sungguhan ya. Nah itu yang di sana kelihatan itu rumah hantu, tapi aku nggak tertarik untuk masuk karena aku kurang menggemari hantu-hantu. Terus kita melanjutkan perjalanan. Aku masih penasaran sama tebing yang bisa buat jadi kolam renang tadi sih. Harus melewati jembatan yang cantik ini. Di depan kita masih ada dinosaurus lagi. Aku kurang tahu juga ini jenis-jenisnya apa, ada penjelasannya itu di depan. Kayaknya kalau bawa anak kecil-kecil bakal seneng deh lihat dan dikasih penjelasan gitu ya, macam-macam dinosaurus yang ada di sini. Oh ini dia tebingnya teman-teman, ada dinosaurusnya juga di atas itu lihatan. Dan emang bener itu bisa buat berenang, itu ada anak kecil yang berenang di sana. Nggak tahu sih ini kalau berenang lagi mesti bayar atau gimana, tapi kayaknya harus bayar sih. Dan kalau kalian beli yang tiket terusan tadi mungkin bisa langsung dipakai untuk berenang di sini juga. Aduh ini bagus banget sih, sayang aku nggak bawa pakaian renang. Coba aku bawa pakaian renang, aku pasti tertarik untuk berenang di sini juga. Wes pokoknya kalau kalian cari tempat wisata yang murah dengan wahana yang banyak banget, datang ke Santera ini. Oh ternyata kenapa perosotan pelangi yang di atas tadi nggak difungsikan, karena perosotan pelanginya itu diganti di sini teman-teman, dan lebih lengkap kelihatan. Jadi gak cuma satu perosotan pelangi, tapi ada macam-macam model perosotannya. Tapi ini tuh buat yang anak-anak, karena yang buat dewasa nanti ada lagi. Terus di depan kalian ini ada wahana juga glow in the dark mirror maze. Seperti apa? Oh ini HTM-nya masuknya 20.000 ya. Nah kayak gini nih dalamnya. Bagus banget toh, kalian bisa main lampu-lampu gitu di dalamnya. Mungkin ini juga bisa jadi salah satu fasilitas kalau kalian beli tiket yang terusan tadi. Kalau kalian penasaran dalamnya seperti apa, datang sendiri ya ke Santera. Terus ini aku melanjutkan perjalanan lagi melewati yang kayak tak bilang tadi, setiap sudutnya itu bagus banget teman-teman. Lihat entahlah ini kayak di negeri dongeng ya. Nah baru yang di sebelahku itu adalah perosotan pelangi yang untuk orang-orang dewasa dan lebih tinggi daripada yang tidak dipakai tadi. Mungkin ini yang setelah diperbarui ya teman-teman, jadi mungkin lebih tinggi ukurannya dan juga lebih safety gitu untuk dipakai. Lihat dan setinggi ini, wow. Kalau kalian pengen tahu gimana rasanya naik perosotan pelangi ini, silahkan kalian datang sendiri dan langsung nyoba ke Santera de la Ponte. Melanjutkan perjalanan, tak pikir sudah sampai puncak tadi, berhenti. Ternyata dari Dino World tadi kan turun lagi. Nah ini muter lagi nyampe ke puncak, ke kastil yang tadi. Tapi sebelumnya kita melihat ada wahana-wahana lagi. Pokoknya kalau di sini full wahana wis. Ini tuh bisa seharian kalau kalian menghabiskan waktu di Santera. Yang pasti kalian harus menyiapkan
full energi dan kalian bakal seneng banget menghabiskan seharian di Santera de la Ponte ini. Kalau aku lihat di Google, dia itu bukanya dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi kalau kalian mau ke sini menikmati waktu yang agak sepi, mungkin kalian bisa ke sini pagi dan juga agak nggak panas sampai full sampai sore. Kalian beli tiket yang terusan. Wih, itu bakal seru banget sih menurutku. Dan sampailah kita di depan kastil. Ternyata di depan kastil masih ada wahana lagi. Dan di sebelah kiri ini itu ternyata ada kafetaria, teman-teman. Jadi kalau kalian lapar sudah sampai di puncak ini, kalian bisa makan lagi di kafetaria di sebelah kiri kastil ini. Lihatan kastilnya bagus banget, berasa kayak di Disneyland ya. Penataan bangunannya kenapa ditaruh atas? Mungkin karena sebagus ini ya teman-teman. Jadi pas banget kalau ditaruh di ujungnya dari Santera ini. Coba lihat, dan wih, di belakangnya kastil itu langsung kelihatan awan-awan gitu ya. Wih, apik banget pokoknya. Terus ternyata dalamnya kastil itu adalah ruangan kayak gini, jadi bisa buat acara wedding dan lain-lain. Wih, cocok banget pokoknya. Yo Rek, ini aku sudah sampai di puncaknya dari Santera de la Ponte. Ini udah paling puncak, belakangku ini kastil. Nah, kita juga foto-foto di sana. Terus di belakangku ini juga biang lala. Wis, aku tak turun, udah selesai perjalananku jalan-jalan hari ini di Santera de la Ponte. Buat kalian semua jangan lupa buat mendukung channelku ini dengan mengklik tombol subscribe yang di bawah itu, dan diklik loncengnya, di-share ke teman-temanmu. Jangan lupa dikasih jempol like-nya buat mendukung aku dan biar aku tambah semangat lagi buat bikin konten-konten dan video buat kalian semua. Wis, cukup segini aja videoku untuk liburan kali ini. Next aku bakal ngajak kalian liburan ke tempat wisata yang lain lagi. Sampai ketemu di next video. Dadah.